Halo, perkenalkan, nama saya Jeremy Bastian. Saya dari mahasiswa BINUS University, kelas D4PA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Kebetulan penelitian ini sebenarnya dilakukan untuk berkelompok, tapi saya akan menghasilkan penelitian yang saya lakukan berdasarkan data yang saya dapatkan kepada narasumber yang saya lakukan wawancara. Nah, di sini saya lakukan untuk tugas untuk ujian yaitu dari karakter building kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membawakan dengan topiknya itu atau judulnya adalah penerapan teknologi Internet of Things dalam pengelolaan air bersih terkait Sustainable Development Goals yang nomor 6, yaitu tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Saya lanjutkan. Untuk daftar isi di sini saya ada 5 poin, yaitu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, dan refleksi diri. Oke, sebelum saya lanjut, tadi di awal tadi saya bilang bahwa ini adalah merupakan tugas penelitian kami, yaitu kenapa kami? Karena saya tidak sendiri, karena ini berkelompok ada 4 orang gitu. Jadi 4 orang ini pencar-pencar, karena kebetulan untuk saya wilayah Depok, kebetulan tinggalnya teman-teman yang lain itu ada di wilayah yang berbeda. Ada yang di Bali, ada yang di Medan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, kebetulan ini saya ambil berdasarkan data yang saya dapatkan terkait observasi saya eh, tentang SD nomor 6 di lingkungan saya gitu. Lingkungan saya itu maksudnya di daerah rumah saya. Jadi saya mengambil observasi di situ. Nah, saya lanjut lagi. Latar belakang masalah yang di sini saya paparkan itu ada 6, itu adalah tujuannya dulu. Kenapa sih tujuannya dulu nih? Saya tahu tujuan dari Sustainable Development Goals itu adalah untuk memastikan ketersediaan air itu bersih dan layak untuk dipakai. Nah, kita tahu kenapa kok layak dipakai? Yang pasti layak dipakai karena ini adalah merupakan salah satu bahan bahan pokok manusia yang paling penting dalam hidup, yaitu air bersih dan sanitasi, gitu. Nah, kita bisa tahu di Indonesia itu ketimpangan akses air bersih dan sanitasi itu masih tinggi, gitu. Karena kalau kita bisa lihat Indonesia itu kan negara berkepulauan ya, ada banyak-banyak provinsi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya itu dari perkotaan dan pedesaan, gitu. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya saat ini itu belum merata gitu aksesnya. Untuk akses air air layaknya dan juga sanitasinya itu masih tidak sama nih apa sih persenannya gitu kan. Nah, kenapa kok hal ini bisa terjadi gitu? Nah, di poin yang kelima itu adalah kurangnya edukasi dan teknologi yang berpositif penanganan. Kurangnya edukasi. Edukasi itu sangat penting. Pengetahuan untuk mengelola air bersih juga sangat penting. Mungkin kalau kita lihat di berita ya, atau mungkin di YouTube atau mungkin ada di Instagram, sosial media, masih banyak kok orang-orang yang maksudnya kurang aware terkait sanitasi terutama ya. Kita masih melihat ada banyak warga-warga yang buang sampah itu di sungai, masih ada. Buang sampah sembarangan, masih ada juga. Terus tidak menjaga lingkungannya dengan baik juga masih ada. Nah, kadang tuh kenapa ya? Kadang ya kurangnya edukasi, betul. Karena kurang ada edukasi terhadap warga-warga di sekitar. Jadi itu membuat, oh, jadi tidak peduli dengan lingkungan gitu. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya sekali gitu. Ya, kita bisa lihat daerah-daerah yang banjir, daerah-daerah yang kumuh dan keruh, airnya jadi tidak bersih untuk lagi dipakai. Itu salah satunya akibat dari kurangnya edukasi terhadap warga-warga gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang belum terlalu peduli tentang hal ini. Padahal ini sangat penting dalam kehidupan kita gitu. Nah, solusi yang ditawarkan dari kelompok kami adalah penerapan Internet of Things yang jadi berpotensi untuk solusi cerdas dan terintegrasi. Internet of Things ini bisa kita pakai penerapannya bukan hanya dari teknologi aja, tapi kita bisa juga mengedukasikan orang-orang yang belum aware terkait ini bisa peduli terhadap lingkungannya. Kerugiannya sangat banyak loh kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Saya juga mau cerita dikit sebenarnya terjadi di komplek rumah saya ya. Saya belum sini sebenarnya komplek rumah saya itu saya tinggal di Depok dan ini belum baru banget. Dan ini real case. Kenapa? Karena di belakang komplek rumah kami itu ada namanya TPI ilegal. Jadi tahun lalu itu ternyata pada saat saya pindah ke sini itu nomor itu ada ternyata TPI ilegal yang membuat warga komplek kami itu terganggu dari bau yang nggak sedap, pencemaran lingkungannya,
ekosistem lingkungan jadi terganggu. Lalu kalau lagi hujan itu kan air sungai meluap ya, otomatis sampah-sampah yang di TPI ilegal itu membuat sungai-sungai yang di belakang rumah kopi kami itu jadi meluap karena sampai terbawa arus semua dan itu sangat mengganggu sekali. Tapi untungnya sekarang udah nggak ada, sudah diurus oleh pemerintah kota kami sih, gitu. Nah, kebetulan yang saya observasi itu adalah salah satu observasi dan wawancara itu adalah salah satu dari warga kelompok kami yang saya akan muat hasilnya di sini, gitu di PowerPoint ini. Nah, ini sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu bahwa ada contoh kasus berita di sini. Ini berita tahun 2024, tapi si beritanya itu memuat berita di tahun 2023. Ini mana pada tahun 2003, tepatnya di bulan Oktober itu, di Jakarta Barat itu sedang krisis air di Jakarta Barat. Nah, berapa banyak sih yang krisis air itu? Ada 18 kelurahan. Nah, di sana itu warga-warganya melaporkan bahwa air yang berbau itu ada air yang sangat berbau dan tidak sedap dan keruh, terutama saat musim hujan. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Ternyata banyak warga yang itu tadi belum memahami atau kurang edukasi dari pencemaran air terhadap kesehatan. Jadi sepertinya masih banyak warga-warga yang masih pada saat itu ya masih buang sampahnya sembarangan. Nah, diharapkan sebenarnya sih, kok dari beritanya sih sekarang sih eh, syukur sekarang sudah ada peningkatan jadi semua beberapa warga juga juga terkait aware deh terkait ini. Nah, nah dari contoh kasus berita ini adalah sesuatu hal yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Dan itu tidak bukan cerita bohongan karena ini benar-benar pernah terjadi gitu. Itu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini rumusan masalah dari kelompok kami yang dari eh, kelompok kami dapatkan. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah ini dapat dirumuskan beberapa hal terkait dalam penerapan Internet of Things dalam pengelolaan air bersih. Yang pertama itu, bagaimana sih teknologi Internet of Things itu dapat diterapkan dalam pengelolaan air bersih. Yang kedua, apa saja manfaat yang kita peroleh dari penerapan teknologi ini dalam penerapan air bersih. Yang terakhir adalah tantangannya apa aja nih, kendala dan dalam penerapan rafting pada sistem distribusi air bersih. Jadi ketiga ini adalah hal-hal rumusan yang sudah kami rumuskan. Nah, saya lanjut. Nah, hasil temuan lapangan. Nah, kebetulan hasil temuan ini adalah hasil dari observasi saya dan wawancara kepada warga sekitar. Jadi ada satu warga yang saya ajak wawancara di komplek kami dan beliau untungnya mau gitu kan menceritakan apa saja yang telah terjadi gitu. Jadi saya juga sebenarnya suatu benefit juga karena wawancara ini karena saya juga tahu nih yang terjadi di komplek saya ini apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, ada 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, pada saat itu memang eh, beberapa wilayah itu ada beberapa wilayah yang sering berbau gitu selama saat hujan. Jadi pada saat itu memang masih ada wilayah di kelompok kami itu sebenarnya akibat dari TPI ilegal itu membuat beberapa wilayah di kelompok kami itu masih belum masih belum bagus lingkungannya gitu. Terutama saat hujan. Karena namanya TPI ilegal itu kan dia masih membutuhkan proses ya untuk membuat lingkungannya menjadi bersih kembali gitu, tidak cepat gitu. Jadi hal ini juga kadang masih menjadi persoalan karena akibat dari hasil itu membuat lingkungan kami jadi tercemar gitu. Nah, kedua, sebenarnya juga ada beberapa warga yang sebenarnya masih belum tahu nih, belum sadar juga ternyata ada juga warga yang sebenarnya masih belum aware terkait eh, kesehatan dari air yang tercemar. Jadi eh, di komplek kami itu ada banyak sekali warga yang tinggal di situ. Ada sekitar 50, tapi dari 50 itu masih juga belum aware gitu terkait eh, resikonya ini gitu. Jadi kadang ada yang walaupun sudah dikasih tahu tapi masih aja kayak kurang peduli gitu. Padahal sebenarnya apa yang terjadi saat ini tuh sangat beresiko gitu bagi kesehatan karena air kita juga tercemar gitu. Keempat, adanya kurangnya edukasi sebenarnya. Adanya edukasi dan kurangnya pemantauan. Meski pemantauan kualitas airnya juga masih kurang gitu. Jadi edukasi dan pemantauan itu masih kurang sebenarnya. Pengelolaan kualitas air di tempat kami itu masih sangat kurang dan masih sangat minim. Karena memang yang tinggal di sini memang ya
generasi budaya emang sangat dikit karena rata-rata yang tinggal sini orang-orang pensiunan, orang-orang yang sudah tua. Jarang sekali generasi anak-anak muda yang eh, melakukan untuk edukasi kepada orang warga-warga tempat kami gitu. Salah satunya juga saya, karena saya juga masih masih baru di sini dan juga masih eh, hasil temuan ini juga merupakan fresh banget bagi saya karena saya sendiri sebagai warga yang tinggal di komplek perumahan saya juga cukup aware gitu. Nah, nah keempat itu sebenarnya hasil temuan ini yang dapatkan adalah dari warga yang saya wawancara, dia bilang ada teknologi sebenarnya. Karena zaman sekarang sudah sangat maju, masa sih nggak ada teknologi yang bisa membantu pemantauan seperti kualitas air, mungkin ada deteksi kebocoran, atau mungkin pemantauan apa sih lingkungan sekitar, atau mungkin ada pemotong ya misalnya saya ada orang yang saya buang sampah sembarang gitu, misalnya anggap aja CCTV lah gitu lah, teknologi kayak misalnya kayak gitu aja yang simple, itu masih belum ada sebenarnya. Kita juga kurang teknologi di sini. Mungkin dengan adanya penerapan Internet of Things bisa membantu edukasi bagi warga-warga di kelompok kami ini agar lebih dapat menjaga lingkungannya dengan baik gitu. Jadi memang sebenarnya juga masih ada juga sih beberapa warga yang masih ya buang sampah sebenarnya pada dari tempat sampahnya. Terus juga eh, untung sih belum ada ya untuk mencemari air itu, kecuali yang pencemaran air itu yang terakhir itu adalah yang dari TPA ilegal. Itu sama melakukan pencemaran banget di situ. Bahkan air-air di sungai itu yang di belakang rumah yang seharusnya bersih itu jadi tercemar. Akhirnya jadi sarang nyamuk di situ kan, yang membuat jadi banyak sekali nyamuk-nyamuk di situ. Kan jadi berbahaya ya kalau lagi musim hujan ada, terus tiba-tiba ada DBD, tapi untungnya sih tidak sampai ada eh, wabah DBD sih di komplek rumah, jadi saat ini masih aman. Jadi itu ada hasil temuan lapangan ya yang saya lakukan gitu. eh nah, solusinya tadi yang tadi saya awal ya, kita bisa gunakan eh, melakukan sensor ya. Alat sensor itu untuk memantau kualitas air secara real time gitu. Jadi misalnya ada kita deteksi bahwa air ini kan masih dalam proses pemulihan ya, tapi kan kita nggak tahu kapan nih airnya bisa balik lagi secara normal. Di belakang rumah itu seharusnya airnya itu seharusnya sekarang sih sudah kembali normal ya. Jadi nggak kumuh gitu loh, nggak keruh gitu kan. Jadi bisa ningkatin eh, distribusi airnya dengan baik gitu. Nah, kedua, kita juga harus bisa ngasih edukasi sebenarnya ke masyarakat. Ini ke masyarakat. Jadi nggak cuma ke komplek rumah kami aja gitu. Yang kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini harusnya juga kepada masyarakat luas itu. Kita harus lebih, kayaknya mungkin harus ada namanya eh, di provinsi itu harus ada namanya edukasi masyarakat tentang kesadaran tentang pentingnya jaga kualitas air dan sanitasi. Jadi kita mungkin bisa ada melalui kampanye informasi. Jadi itu merupakan salah satu solusi yang sebenarnya bisa diterapkan. Dengan melakukan edukasi pada masyarakat aja bisa ngebantu puluhan kelurahan di satu provinsi gitu. Menurut saya sih itu penting banget. Terus ada juga kolaborasi lintas sektor. Ya, dan pasti ini juga libatin pemerintah, terus penyedia teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang tentunya untuk generasi mengatasi krisis air ini gitu agar hal ini nggak terulang lagi gitu ya. Sudah kita tahu bahwa sebenarnya mm, untuk penerapan air bersih itu sebenarnya masih belum merata gitu, masih masih nggak seimbang gitu kan, yang seharusnya seimbang tapi ini semua masih belum merata antara di kota antar juga pedesaan gitu kan, provinsi yang kecil mau besar itu masih beda jauh gitu, penerapannya juga mungkin beda-beda sepertinya gitu. Ini solusi yang eh, kita dapatkan ya gitu. Nah, manfaatnya apa sih dari penerapan Internet of Things ini? Nah, satu, kita dapat lebih efisiensi sih, pengolahan air itu lebih efisiensi. Yang kedua, deteksi dini permasalahan. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, misalnya di lingkungan kita nih, misalnya ada alat atau teknologi yang dapat mendeteksi adanya lingkungannya jadi tercemar nih, gitu. Mungkin airnya ada alat di mana bisa apa sih mengukur eh, tingkatan air bersih gitu, air pH-nya lah misalnya gitu ya, berapa gitu misalnya ya, air udah selevel apa sih tingkatan air bersihnya gitu. Nah, yang ketiga sorry, yang ketiga itu kita bisa melakukan distribusi air yang lebih merata. Ya kenapa kok lebih merata? Karena kan pada saat ini kan memang
karena dari topik ini tuh sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya belum merata gitu. Dengan adanya manfaat ini kita bisa melakukan distribusi air yang lebih merata gitu. Jadi semua tempat, bukan tempat perumahan saya aja gitu misalnya, semua kelurahan juga merata gitu, semuanya sama karena semua berhak untuk dapatkan kesempatan yang sama gitu. Terus yang keempat itu yang pasti manfaatnya ada transparansi dan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, keterlibatan masyarakat itu sangat penting gitu karena kan kalau kita untuk menjaga namanya untuk menjaga lingkungan ya, apalagi terhadap sanitasi itu butuh namanya keterlibatan masyarakat itu secara luas. Nah, masyarakat ini juga harus juga teredukasi tentunya itu terkait eh, pengelolaan air dan sanitasi. Nah, kebetulan dari refleksi ini saudara juga yang saya dapatkan ya dari saya pribadi pada saat saya terjun untuk melihat situasi apa yang terjadi terutama di kelompok perumahan ini, saya mendapatkan sebuah insight atau pengalaman yang dapat membuat empati saya itu sangat kuat gitu karena dari sanalah muncul ternyata ada loh permasalahan yang kita hadapi sehari-hari gitu. Nah, jadi ini membuat saya itu sadar ya bahwa sebenarnya solusi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi canggih sebenarnya kan, tapi juga memperlihatkan pendekatan yang lebih humanis gitu. Kebutuhan cara atau kondisi masyarakat, terus bagaimana pendekatannya itu nggak cuma dari teknologi aja sebenarnya. Kita juga eh, dari kita juga harus sadar juga gitu dan kita juga harus teredukasi terhadap hal ini gitu. Dan juga yang lebih penting adalah edukasi terhadap masyarakat itu menjadi kunci gitu karena ilmu itu sangat penting kan ya. Jadi eh, kunci keberhasilan itu dari edukasinya itu gitu. Bagaimana implementasinya, memahami caranya, penanganannya juga. Itu menjadi suatu hal yang paling penting untuk eh, mencapai keberhasilan bagaimana kita dapat mengelola air terutama dan sanitasi kita di lingkungan itu. Dan otomatis ya pengalaman ini juga menambah wawasan saya gitu bahwa kita juga harus berinovasi gitu. Dan kita juga harus juga bisa mengajak beberapa pihak untuk membuat kebijakan yang baru. Kenapa? Agar ini juga tetap terus berkelanjutan. Nggak cuma hari ini aja ini kita belajar edukasi pengelolaan air. Besoknya udah lupa. Oh enggak. Kita mungkin ya dan seterusnya kita tetap belajar, 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 dan belajar. Jadi refleksi ini juga membawa saya untuk apa ya? Menjaga lingkungan itu sangat penting gitu, menjaga air dan sanitasi. Jadi kenapa? Oh kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, otomatis kita juga dengan melakukan hal kecil aja gitu kan bisa memberikan dampak yang sangat signifikan gitu ya, gitu kan, kayak gitu. Ya kurang lebih itu sih dari presentasi dari kelompok saya gitu ya. Sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya dengan ini tuh bisa menjadi suatu dampak yang baik gitu. Dan sebelumnya juga terima kasih telah mendengar presentasi saya dan saya juga mohon maaf jika ada eh, informasi yang mungkin kurang jelas atau dari perkataan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf, tapi sebenarnya terima kasih dan selamat malam.